Juga hadis yang lain dari Ibnu Majah juga. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, tadi dari Ibnu Buraidah. Qala berkata Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar, putranya sahabat Umar bin Khattab. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa alaihi, dan punya kewajiban kepadanya, siyamu syahrin, puasa bulan Ramadan, falyut'am, maka hendaknya diberikan makan, anhu, dari orang yang meninggal dunia punya hutang puasa itu, makana kulli yaumin miskin, sebagai ganti setiap satu hari itu memberikan makan kepada satu orang miskin. Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1747. Dari hadis ini maka ulama menyimpulkan, orang tua sudah meninggal dunia, anak ingin berbakti, bisa dua pilihan. Imma berpuasa mengqadha atas nama orang tuanya, atau juga memberikan makanan setiap satu hari itu satu umut, 7 on beras, atau dihitung dengan memberikan makanan orang fakir miskin. Boleh dengan fidyah. Inilah ya yang berkenaan dengan mengganti. Tetapi para bapak, para ibu, kita yang masih hidup itu jangan ngandalkan nanti dipuasai oleh anak. Ya. Wah, anak saya tak mundukkan ya. Tolong nak, nanti ke saya mati puasakan saya ya. Solati saya ya. Jangan. Kita ikhtiar sendiri, usaha sendiri, sholat sendiri, puasa sendiri. Ternyata mungkin ada udzur kayak tadi, anak berbakti, itu bagus. Tapi jangan kemudian diniatkan supaya dikerjakan oleh anak itu. Jelas Pak Nggih? Jelas Pak Nggih? Mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal. Baik para bapak, para ibu, barangkali ada pertanyaan sebelum kami lanjutkan, monggo kami persilakan. Nggih, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk seorang lelaki yang memimpin jamaah seluruhnya perempuan, itu bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, tadinya sebuah langgar, tapi kemudian tanah sebelahnya itu diwakafkan untuk menjadi masjid, sehingga langgar dibongkar menyatu jadi masjid, menjadi masjid. Tapi yang langgar ini di tingkat apa benar orang yang sholat di tingkat ini tidak sah? Demikian. Terima kasih. Ya, langgar wakaf itu datanya itu sampai ke atas itu wakaf terus. Kalau diwakafkan yang di bawah, dibuat lantai ke atas, ya terus itu wakaf terus sampai ke atas. Mungkin ini dimasukkan bukan masalah wakafnya, tapi bangunannya itu ada yang harus ada tangga yang menghubungkan ke bawah. Nah itu bukan masalah wakafnya, tapi bentuk bangunannya itu kalau mazhab Syafi'i harus ada tangga yang sekiranya itu dari atas itu bisa turun ke bawah menuju ke imam. Satu bangunan itu ya. Jadi kalau sudah ada penghubung, ada tangga, dan yang makmum di atas bisa melihat ke bawah, itu sah. Kalau di zaman Nabi itu yang baik memang kalau jamaah laki-laki itu di depan, jamaah perempuan itu di belakang. Kalau jamaah wanita boleh saja, di samping itu boleh, di belakang itu juga boleh, asalkan tidak mendahului laki-laki. Itu boleh ya. Tapi kalau memang yang afdolnya itu laki depan, perempuan belakang. Karena kata Rasulullah ada hadis, paling baiknya shaf bagi laki-laki itu yang paling depan, paling banyak shaf bagi wanita dalam satu sholat yaitu yang paling belakang. Jelas ya? Oke, monggo silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah fidyah harus diberikan kepada seorang muslim atau fakir miskin begitu misalnya, fakir miskin. Nah, kalau ada fakir miskin umpamanya tapi enggak sholat, itu
bisa diprioritaskan apa enggak dibandingkan dengan orang yang fakir dari sholat. Kemudian yang kedua, fidyah bukan orang yang meninggal, Ustaz. Itu ada pendapat bisa dilaksanakan ketika itu juga, artinya tahun itu atau bulan itu ketika dia enggak berpuasa. Ada juga yang mengatakan bahwa fidyah itu dilakukan apabila dia di bulan-bulan berikutnya itu tidak sampai mengqadha puasanya itu gitu. Nah, ini mana yang benar, Ustaz? Makasih. Ya, terima kasih. Saya agak rinci sekalian ya. Jadi fidyah itu ada dua. Pendapat pertama berupa beras, likulli yaumin mud, makanan pokok negerinya. Ya sudah, ada yang 6, satu mud itu ada 6 on, ada 6,5, ada yang 7 on. Saya ngambil yang 7 on. Ya, itu yang lebih sempurna. Ya sudah, beras. Yang kedua, bisa it'amu miskin, memberikan makan kepada fakir miskin berupa makanan jadi. Ya, makanan jadi. Ya, ada lauk pauknya, ada nasinya, ada tempenya, ada terongnya gitu ya. Ada lauknya, itu kan ya it'amu miskin. Atau juga bisa itu diuangkan. Uangkan itu bisa seharga beras yang 7 on atau uangnya seharga makanan fakir miskin. Anggaplah orang miskin makan sekali makan 5.000 kan begitu. Ini kan golongan miskin semua tuh 5.000 per kali makan. Makan 3 kali umumnya, berarti 15.000. Ya. Kali sebulan berarti itu 450.000, bisa seperti itu. Paham? Yang kedua, kepada siapa? Kepada orang miskin. Siapa miskin itu? Apakah muslim atau non muslim? Kalau indal Hanafi umum, muslim iya, non muslim iya. Indal Hanafi. Tapi kalau indal Syafi'i karena merupakan ibadah harus kepada orang Islam. Siapa Islam itu? Minimal sudah bersyahadat, itu sudah muslim. Walaupun belum sholat, puasanya cuma tutup kendang, sudah muslim. Boleh diberikan. Tetapi mana yang lebih afdol? Tergantung kondisi. Wah, ini ada yang rajin sholat, rajin jemaah ke Kemayoran, tapi kondisinya mungkin miskin. Sudah saya berikan ke dia aja, biar nanti terbantu kehidupan ekonominya. Monggo. Atau ada yang dekat masjid tapi nggak pernah sholat. Ada nggak di Kemayoran begitu? Siapa tahu dengan dikasih fidyah dia merasa oh ya Allah, saya dikasih fidyah ini, malu kalau saya nggak sholat. Dengan begitu dia menjadi sholat, ya nggak apa-apa diberikan ke dia, boleh saja, sah. Itu seperti itu. Cuma memang ada afdolnya, hendaknya itu diberikan kepada orang yang saleh, itu yang afdol saja. Tapi tergantung kondisi. Satu. Yang berikutnya tentang kapan pelaksanaannya itu, boleh pada bulan Ramadan itu atau 11 bulan berikutnya sebelum datang Ramadan lagi, sama dengan mengqadha puasa itu. Dan boleh juga dicicil, enggak harus sekaligus. Juga tidak harus kepada satu orang satu miskin, enggak. Wah, ini 450.000 sudah tak berikan ke satu orang miskin, itu boleh. Tidak harus mencari 30 orang miskin, enggak. Cuma hitungannya per hari, likulli yaumin muddun itu. Yang saya maksud membayar fidyah itu artinya kalau di bulan lain dia bisa mengqadha fidyah tanpa membayar gitu, tanpa memberikan. Oh iya. Ya tadi itu kan lihat apakah dia itu wajib qadha atau fidyah. Tadi itu kan pemisahannya. Kalau ada orang sebenarnya dia kalau orang sakit tidak bayar fidyah, qadha. Orang bepergian, qadha bukan fidyah. Kalau sudah qadha dia dosa fidyah. Hamil menyusui itu qadha, bukan fidyah. Nah, ini ini panjang lagi kalau kita jelaskan, itu panjang itu. Kesimpulannya orang hamil menyusui itu wajib qadha, bukan fidyah. Itu yang asal. Kecuali ini agak panjang. Dia menyusui, hamil lagi, menyusui, hamil lagi. Kok 3 tahun lancar terus, Bu? Nah, itu baru fidyah. Nah, ini yang salah. Saya menyusui, Pak. Kalau gitu fidyah? Enggak. Bahkan kata Imam Syafi'i itu, kalau dia itu tidak puasa karena tidak
kuat dirinya, itu baru qadha saja. Kalau dia tidak puasa, kuat dirinya cuma janinnya yang terganggu, qadha dan fidyah. Baru kalau kemudian terus menerus sampai 3 tahun minimal, enggak ada kesempatan, itu baru tu fidyah. Jadi yang asli itu qadha, bukan kemudian fidyah saja. Jelas ya? Ya. Saya kira waktu sudah cukup ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang akan datang insyaallah. Jelas ya? Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah. Alhamdulillah.